Baik, rekan-rekan sekalian, ya, tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja membahasnya, yakni gimana sih cara membuat video konten bisnis hanya menggunakan handphone, dan apa sih tips dan triknya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita akan belajar ya bahwa banyak sekali yang perlu kita pahami. Yang pertama, apa sih itu konten video, ya. Terus jenis-jenisnya apa, trik merekamnya gimana sih, nah terus juga prinsipnya, jenis-jenis shootnya, dan contohnya ya, terus kerangkanya seperti apa, dan pastinya rekomendasi yang perlu kita gunakan dalam membuat video gitu ya, video konten yang entah itu bisnis juga pastinya kita ya, karena memang apa yang kita buat tidak lepas dari bisnis, dan bisa juga berbagai macam hal. Nah, jadi kita perlu ketahui bahwa konten video ini adalah gabungan antara gambar visual serta audio. Jadi pastinya sebetulnya video itu ya isinya cuma gambar-gambar bergerak ditambahin background dengan durasi yang lebih dari bisa 1 menit ataupun lebih dari 1 menit ya, karena biasanya kalau di bawah 30 detik atau 1 menit itu jatuhnya lebih ke animasi atau GIF gitu ya, yang biasa kita taruh di Instagram gitu, tuh gambar yang berulang-ulang. Nah, itu tidak termasuk ke dalam video gitu. Tapi di konten video ini lebih cenderung menyeluruh, ada transisinya, ada backsoundnya gitu ya, ada skripnya, dan semuanya kita gunakan gitu. Dan akhirnya menjadi sebuah konten video. Dan memang konten video ini senantiasa selalu digemari oleh masyarakat, karena berbagai macam hal kita bisa pahami lebih luas gitu ya, tidak hanya melalui gambar saja ya, karena memang perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, dan salah satunya konten video ini salah satu buah dari perkembangan teknologi tersebut. Orang-orang bisa menikmati berbagai macam konten video. Hanya bagaimana cara kita sebagai konten kreator ya, sebagai enterprise juga ya, kita bisa merancang berbagai macam video agar lebih menarik, lebih caranya seperti apa, tips and triknya seperti apa, sehingga cenderung apa yang kita buat lebih layak untuk ditonton. Baik rekan-rekan sekalian, dan sebelumnya saya juga ucapkan selamat bahwa saya tidak sengaja melihat Bu Dwi yang penontonnya sudah luar biasa banyak ya di di Instagram Bel kalau tidak salah. Nggak sengaja. Bahwa kita harus belajar juga nih ke Bu Dwi ini. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelum kita pahami bahwa konten video itu cukup banyak ya jenisnya. Ini ada daily vlog, food recorder, unboxing, dan mini selling. Ini hanya sebagian kecil yang kita pahami ya. Dan salah satunya adalah daily vlog. Daily vlog itu sendiri ya bagaimana cara kita merekam aktivitas sehari-hari, dan biasanya daily vlog diawali cukup menggunakan handphone saja gitu ya, nggak perlu repot-repot, cukup pakai handphone saja. Nah, contohnya apa? Contohnya ya tidak perlu jauh-jauh ya, kalau kita lihat di YouTube ada Rans Entertain ya, bahkan dia masuk ke YouTube, ke TV gitu ya, itu berdasarkan dari daily vlog saja gitu ya, kehidupan sehari-hari yang memang cukup menarik. Itu salah satu contoh yang kita gunakan. Tapi kok perbandingannya ke Raffi Ahmad yang luar biasa ya, tapi tidak salah bahwa banyak juga orang-orang sekarang yang memang keunikannya bikin daya tarik orang menarik untuk menontonnya gitu. Ini salah satu yang perlu kita gunakan, membuat konten daily vlog hanya menggunakan handphone saja. Kemudian selanjutnya ada foodie recorder. Jadi kalau kita suka masak-masak, suka makan gitu ya, jangan disalahkan bahwa memang peminatnya cukup banyak gitu ya. Entah yang dulu namanya Next Carlos gitu ya, ada Tan Boy Kun, awal-awalnya masih sepi gitu ya. Nah, sekarang udah luar biasa, dan sekarang makin banyak orang-orang yang masuk ke foodie recorder gitu. Entah dia awalnya cuman enjoy biasa aja, mau makan di tempat kesukaannya, ternyata enak dan orang-orang jadi tertarik gitu ya, akhirnya banyak penontonnya gitu. Dan pada dasarnya kembali lagi itu sebetulnya tidak sengaja gitu ya. Jadi sebuah ketidaksengajaan yang berujung menarik perhatian, akhirnya dari iseng-iseng dia jadi food vlogger gitu.
Kemudian juga selanjutnya ada juga unboxing ya. Kayak yang lagi rame tuh sampai sekarang juga namanya tuh Gadget In ya. Si David itu terkenal sekali, dia membawakan video gitu ya, membawakan iseng-iseng ngelihat fitur-fitur handphone dan penontonnya banyak sekali, dan bahwa memang perkembangan teknologi salah satunya banyak peminatnya gitu ya. Dan terakhir adalah mini soft selling gitu. Mini soft selling kita bisa membuat berbagai macam konten gitu ya, konten bisnis, entah kita bikin sebuah drama yang membutuhkan skrip, cukup menggunakan handphone saja dan fitur-fiturnya sudah ada, tinggal bisa kita gunakan. Jadi ini sebagian kecil yang bisa kita gunakan membuat konten gitu ya, baik itu dari vlog, food recorder, unboxing, dan mini soft selling, tergantung bagaimana rekan-rekan bisa mengemasnya dengan baik dan pastinya sesuai dengan impressionnya gitu ya. Jadi misalkan kayak Bu Admina punya hobi masak, nah cocok nih buat food recorder, dan sekarang memang sudah masuk ke dunia YouTube gitu ya. Tinggal bagaimana sih agar lebih menarik videonya. Nah, inilah kita akan bahas secara perlahan. Jadi rekan-rekan sekalian, bagaimana sih cara membuatnya? Bagaimana sih trik merekam videonya agar tepat ya menggunakan handphone? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah jangan merekam video dengan posisi vertikal. Nah, ini yang pertama nih. Kalau kita menggunakan handphone, jangan rekam pakai posisi vertikal, kecuali fiturnya itu Reels gitu ya, YouTube Short gitu ya, atau Story. Nah, ini cocok menggunakan vertikal. Tapi kalau rekan-rekan mau merekamnya tapi dalam jangka waktu yang lama gitu ya, entah di YouTube gitu ataupun di IG, yang di feed IG, nah ini salah satu hal yang bisa kita terapkan gitu ya. Tapi kalau feed setahu saya dibentuknya kotak gitu. Tapi kalau untuk YouTube gunakan posisi vertikal karena jangkauannya lebih luas. Kecuali rekan-rekan mau merekam Monas, pastikan yang mau dilihat ujungnya. Nah, tapi kalau kita bikin landscape, semuanya bisa kelihatan lebih jelas. Dan perlu diketahui bahwa kenapa posisi vertikal. Nah, jadi rekan-rekan kalau ada Instagram Reel, ada YouTube Short gitu ya. Nah, jadi memang pendekatannya kepada orang-orang yang menggunakan handphone. Gitu ya. Tapi kalau orang-orang mau buka melalui laptop gitu ya, melalui iPad, komputer PC gitu ya, jadi cakupannya tidak luas. Nah, makanya rekan-rekan sekalian perlu diketahui juga kalau mau merekam ini, saya tujuannya mau saya upload di story atau mau di-upload di IG Reel. Nah, bisa digunakan dalam bentuk portrait gitu ya, portrait yang seperti ini. Jadi kalau mau jangka panjang, entah di-share di YouTube, pastinya kita pakai posisi yang landscape ya, atau horizontal gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, ini hal yang pertama nih kalau kita terapin gitu ya, untuk merekam video tuh, entah kayak daily vlog gitu, pastinya kan pakai landscape gitu. Tapi kalau yang bentuknya mau di Instagram yang biasa digunakan di handphone ya pastinya dipakai portrait juga gitu. Jadi sebetulnya cenderung bukan jangan merekam video dengan posisi vertikal, tapi sesuaikan jenis konten yang ingin dibuat dulu. Kalau mau ditaruh di YouTube dalam jangka waktu lama bisa digunakan secara landscape. Tapi kalau bentuknya cuma hanya story gitu ya, atau IG Reel, boleh banget pakai yang portrait, jadi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi betul-betul harus disesuaikan gitu. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, yang kedua yakni pakai tripod. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita mau merekam gitu ya, entah mau bikin daily vlog dan sejenisnya, pakai tripod. Lebih enjoy, kita jadi nggak terlalu pegel dan pastinya terutamanya nggak shaking. Biasanya kalau kita ngerekam gitu ya pakai ini getar, apalagi kalau grogi, waduh getar banget tuh, aduh jadinya zoomnya terganggu, zoomnya sangat terganggu sehingga autofocusnya tidak bermain dengan cantik gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam membuat konten menggunakan handphone, siapin juga nih tripod, karena tripod juga penting juga agar tidak terlalu shaking gitu ya, nggak terlalu getar gitu dan tetap stabil. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini kunci yang kedua. Jadi harus siapin juga tripod gitu ya, yang simpel-simpel aja.
yang 20.000 juga ada sih sebetulnya di Tokopedia. Saya juga sering pakai gitu ya, supaya nggak pegal dan nggak terlalu shaking juga gitu. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, selain pakai tripod dan harus landscape gitu ya, kalau tapi sesuaikan kontennya, yang selanjutnya adalah kunci fokus secara manual. Nah, rekan-rekan sekalian mungkin bisa cek di handphonenya masing-masing gitu ya. Bisa dicek handphonenya masing-masing, buka kamera. Ini saya contohkan, ini saya pakai handphone trainer. Nah, ini contohnya. Jadi rekan-rekan sekalian, sebetulnya kita di handphone itu ada fitur kunci gitu ya. Kita ada fitur kunci gitu. Tujuannya adalah untuk mengunci kita mau pakai zoom yang mana gitu ya. Makanya kalau kita mau bikin foto gitu ya, kalau mau foto pasti kita klik dulu kan, ini udah fokus belum, baru kita pencet gitu. Tapi kalau video sebetulnya ada keuntungannya juga, jadi kita bisa mengunci autofokusnya. Sehingga rekan-rekan sekalian, autofokusnya itu tidak terlalu tidak bergeser gitu ya. Jadi kalau kita lupa kunci, ntar ada orang masuk atau benda masuk gitu ya. Nah, autofokusnya terbagi-bagi gitu ya, apalagi menggunakan handphone yang kameranya beda banget kalau kita pakai SLR atau kamera-kamera digital lah ya. Kamera-kamera digital kan sangat beda banget. Memang dia kuatnya di lensa, tapi kalau handphone kan sangat terbatas dari kamera gitu ya, sangat berbeda sekali perbandingannya. Makanya kita perlu menyesuaikan apa aja sih fitur-fiturnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian jangan sampai lupa nih fitur nih, pengaturan, flash gitu ya, skalanya, terus kualitas videonya gitu ya, terus filternya seperti apa, bisa kita terapkan gitu. Jadi jangan sampai lupa, ternyata fitur-fitur ini saling berhubungan agar video kita lebih bagus gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam konteks membuat video ya, kita harus bisa menguncinya. Kalau mau ngerekam, dikunci dulu nih, cekrek. Nah, baru kita mulai gerak gitu ya. Dan nanti entah ada penyangga atau siapa yang mau merekam, silakan bisa diterapkan gitu. Jadi rekan-rekan sekalian bisa juga nih diterapkan nih bahwa dalam merekam video jangan sampai lupa dikunci autofokusnya agar kita nggak pindah-pindah gitu. Kemudian, nah selanjutnya ya, jadi kita sudah belajar terkait landscape dan potret gitu ya. Nah, kita udah belajar terkait dengan kunci fokusnya, dan selanjutnya adalah terkait dengan gunakan digital zoom. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, jangan pernah gunakan digital zoom di HP gitu ya. Kecuali memang ada fungsi kameranya banyak gitu. Makanya kalau di handphone kan ada banyak tuh kameranya. Apalagi kalau iPhone ada boba 1, boba 2, boba 3, boba 4 gitu ya. Nah, fungsinya beda-beda. Jadi kalau yang HP-nya bobanya sedikit ya harus bisa menyesuaikan gitu. Jadi sebetulnya rekan-rekan sekalian, jangan kalau ngerekam itu jangan pakai zoom. Jangan pernah pakai zoom. Karena apa? Karena pecah. Jadi misalkan saya foto Bu Admina dalam jarak 5 meter gitu ya. Ya udah, kita sebetulnya HP kita tetap di jarak 5 meter gitu. Jadi pas dideketin ngeblur gitu. Dan perlu ketahui bahwa lensa kita tuh berbeda dengan lensa kamera gitu. Jadi kemungkinan pecahnya sangat besar gitu ya, karena memang cuma di kayak pakai kaca pembesar doang gitu. Kita nggak gerak, tapi kita ingin melihat dari jauh gitu ya. Kita bisa contohkan saja kalau kita mau melihat pasti agak ngeblur. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau mau merekam video pakai HP, deketin aja HP-nya ke barangnya ya. Nah, nanti juga ada jenis-jenisnya nih. Kalau ada swipe gitu ya, ada yang namanya tuh kita ngerekam tangan kita lurus gitu ya, tangan kita lurus, nah jadi yang gerak itu badan. Nah, itu ada caranya lagi gitu ya. Terus tahu saya pakai the body gitu. Kemudian ada juga yang memang kita pakai tangan, jadi jari kita tetap jari kita tetap diam, tapi yang gerak itu lengannya. Nah, jadi fungsinya itu salah satunya untuk mengurangi getaran dan juga untuk mengantisipasi adanya blur gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau pakai handphone jangan pakai zoom di HP gitu ya. Nanti otomatis pasti ngeblur gitu. Dan kecuali kalau HP-nya
iPhone gitu ya, tapi saya belum pernah nyoba pakai iPhone sih ya. Tapi kalau saya coba beberapa HP sih, pas saya pakai Zoom, video Zoom langsung ngeblur, pecah gitu. Jadi penikmat yang mau nonton video kita ya agak kurang gimana gitu ya, kurang lebih dapatnya nggak HD gitu, lebih ke kualitasnya yang zaman dulu tuh 3GP gitu ya, sangat-sangat ngeblur, FLV gitu. Nah makanya rekan-rekan sekalian perlu tahu juga nih, kalau mau merekam jangan pakai zoom sih, jangan pakai zoom di HP gitu. Karena memang bukan optical zoom gitu, itu digital zoom. Beda sekali kalau kamera gitu ya, karena bisa diputar-putar dan sejenisnya gitu. Oke, baik semuanya rekan-rekan sekalian. Selain kita jangan pakai zoom gitu ya, kita juga perlu juga nih perhatikan sumber pencahayaan. Nah, kita kalau foto gitu ya pakai flash, nah ternyata pakai flash tuh sangat salah sih sebetulnya ya. Jadi kita foto, apalagi kalau malam hari. Kalau malam hari kita foto, matanya jadi mata kucing gitu, matanya mata kucing. Jadi pasti kelihatan perbedaannya. Makanya kalau sebetulnya pencahayaan itu penting, dan sinar matahari gitu ya, lampu-lampu itu sangat mendukung gitu. Kita nggak perlu pakai flash gitu ya. Malah saya beranggapan bahwa flash ini fungsinya sebagai senter kalau mati lampu sih. Jadi kita perlu ketahui juga bahwa pencahayaan itu penting juga sih ya. Makanya kalau kita foto gitu ya di siang hari, wah ini silo putar dulu, nah ini agak enakan nih, mendingan nih. Nah tadi yang dilihat apa? Berarti kan bagaimana cahaya itu masuk gitu ya. Dan padahal nggak pakai flash gitu. Makanya kalau malam pastinya cari tempat yang memang terang gitu ya, terang, cari tempat yang terang gitu, baru langsung rekam aja gitu ya. Makanya kalau pakai video jangan pakai flash sih, karena jadinya mata kucing gitu, depannya terang tapi belakangnya gelap gitu. Jadi lebih cocoknya tuh pakai lightning sih ya, kalau kita studio ya kan ada lightning tuh ya, lampu. Nah itu lebih cocok, atau enggak yang pakai beauty vlogger kan ada yang bulat itu ya lampu. Nah itu lebih bagus gitu dibandingkan pakai flash gitu, karena nyebarnya betul-betul gimana gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi rekan-rekan sekalian perlu diketahui bahwa kita perlu memperhatikan sumber pencahayaan untuk video. Dan jangan coba-coba pakai flash. Nah, kalau malam benar-benar gelap ya kan ada dua pilihan, mau gelap banget atau nggak ada cahaya, mau pakai cahaya tapi flash jadi mata kucing. Nah, itu silakan bisa memilihnya gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian bisa menyesuaikan bagaimana mengatur pencahayaan saat merekam sebuah video dalam membuat konten. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian. Nah, jadi tambahkan juga nih, selain pakai lightning, tambahkan juga mikrofon. Nah, apalagi kalau seorang daily vlog gitu ya, atau enggak seorang yang memang aktivitas kontennya itu di luar rumah. Nah, mikrofon eksternal itu hal yang sangat wajib gitu. Karena apa? Kalau kita pakai kamera mikrofon HP saja, otomatis bakal bising. Apalagi kalau kita ada di India gitu ya, yang memang polusi bisingnya luar biasa gitu ya. Ting 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 ting, akhirnya mengganggu. Yang repot siapa? Nah, yang repot pas ngedit gitu ya. Jadi kita capek banget ngurangin noise-nya tersebut gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, cara yang paling ampuh adalah menggunakan mikrofon eksternal gitu ya, ditaruh di di baju dan sejenisnya gitu ya. Nah, jadi memang suaranya bisa lebih masuk, lebih fokus gitu, dan sehingga kita nggak terlalu repot-repot buat ngedit atau ngilangin suaranya gitu ya. Daripada noise repot kan, sebenarnya kalau editing tuh membuat video yang paling repot itu salah satunya yang menghilangkan rasa bising ini gitu ya. Kalau kita mau ngadain nge-zoom gitu ya, mau ngadain zoom gitu, atau enggak kita mau ngadain webinar, ternyata berisik banget, ada lalu lalang, ada orang lagi ngobrol gitu ya di luar saat kita lagi nge-zoom. Nah, kan pasti kita berpikir gimana sih cara ngilangin suara tuh orang gitu ya. Nah, berbagai macam aplikasi banyak tuh, entah Audacity dan sejenisnya, tapi tetap saja gitu ya suaranya tidak bisa terbendung. Makanya kita perlu menggunakan mikrofon eksternal agar bisa lebih fokus suaranya dan nggak terganggu. Jadi rekan-rekan sekalian, salah satunya yaitu perlu juga menambahkan mikrofon eksternal saat membuat konten, khususnya di luar gitu ya. Kalau di dalam ya cukup saja, jangan diganggu gitu.
Baik, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita sudah belajar dari trik-triknya gitu ya saat kita merekam gitu, dan pakai jangan pakai potret, harus pakai landscape. Kalau potret sesuaikan dengan kontennya, mau di-share di mana, jangkanya sejauh apa gitu ya, itu bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya, nah, tidak semua hal cocok untuk di slow motion. Nah, jadi memang salah satu fitur menggunakan membuat konten video itu ya, ada salah satunya slow motion. Jadi lebih realistis, lebih dramatis gitu ya, lebih keren juga gitu ya. Tapi kita seringkali lupa gitu. Seringkali kita lupa bahwa ya semuanya dikasih slow motion gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita buat bikin konten masak bolu atau bikin bolu, aduk tepung 10 kali, nah 10 kalinya di slow motion tuh, waduh jadi 20 kali hitungannya. Jadi rekan-rekan sekalian, sebetulnya slow motion itu bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya saat kita paparan gitu ya, saat kita paparan kita bisa menjelaskan kita bisa memberikan slow motion di kalimat-kalimat kunci. Jadi orang-orang bisa lebih paham gitu ya, lebih nggak perlu jauh-jauh dia ngejelasin, kita dapat berikan intisarinya apa gitu. Nah, itulah slow motion yang bisa kita terapkan gitu. Nah, kalau buat kalau buat konten bisnis madu gitu ya dan sejenisnya, itu juga bisa diterapkan sesuai dengan kontennya. Kalau kita misalkan minum obat batuk, herbal remedy gitu ya, atau madu gitu ya, nah ini kita bisa slow motion saat kita meminumnya gitu kan. Gak mungkin kalau kita minum dilambat-lambatin gitu kan, kelihatan banget settingannya sama enggak gitu. Tapi kalau kita berikan slow motion tuh pasti lebih enak dilihat gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, salah satu halnya yaitu ya kalau kita mau pakai slow motion, ya lihat dulu di mana gitu ya, karena slow motion berfungsinya untuk menonjolkan apa yang sekiranya itu penting gitu ya, yang harus betul-betul dilihat oleh rekan-rekan sekalian gitu, yang dari mata. Itulah yang perlu kita terapkan, baru slow motion masuk. Jadi rekan-rekan sekalian bisa disesuaikan ya gimana caranya slow motion itu masuk saat kita membuat konten gitu. Nah, jadi saat kita editing salah satunya itu. Oke, selanjutnya rekan sekalian. Halo, apakah masih ada? Halo, masih ada, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita sudah belajar dari trik-triknya saat kita merekam video gitu ya. Nah, kemudian juga kita akan membahas nih terkait dengan jenis-jenis shootnya nih saat kita merekam video. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita perlu ketahui bahwa memang jenis-jenis shoot itu penting saat kita membuat video gitu ya. Entah itu melalui potret, entah itu melalui landscape gitu. Jadi tinggal bagaimana kita menyesuaikannya gitu. Nah, yang pertama adalah long shoot. Nah, long shoot itu di atas ada gambar contohnya saat orang menanam padi gitu ya. Tujuannya apa long shoot itu? Jadi long shoot itu cenderung melihat latar belakangnya apa gitu ya, dia sedang apain gitu ya. Jadi si subjeknya nggak terlalu dipentingkan gitu ya, lebih dinomor duakan. Tapi long shoot itu cenderung diterapkan melihat latar belakangnya dulu. Biasanya long shoot itu sebagai pembuka gitu, intro gitu. Kalau kita melihat company profile gitu ya, pasti yang di shoot adalah gedungnya. Waduh, long shoot sampai atas pakai drone. Nah, itu salah satu jenis shoot yang bisa kita terapkan itu, long shoot gitu ya. Atau kita jalan-jalan ke sawah gitu ya. Nah, itu long shoot biasanya digunakan untuk intro. Nah, kemudian juga selanjutnya full shoot. Nah, full shoot ini full ya, dari kaki sampai kepala. Kalau kita mau bikin acara senam gitu ya, mau kegiatan senam gitu. Nah, ini cocok nih pakai full shoot. Cukup satu scene aja pakai full shoot udah cocok banget gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, ada long shoot dan ada juga full shoot. Jadi kalau long shoot itu lebih ke latar belakang, kalau full shoot ya lebih ke ke inti kegiatan yang jadi yang ngapain gitu. Yang memang di dalamnya itu ada aktivitas orang-orangnya gitu. Oke, selanjutnya yakni niche shoot. Nah, niche shoot itu kita biasa kali ngambil foto atau ngambil gambar tuh dari jempol ke atas tuh udah cukup bagus. Nah, ini salah satu contohnya tuh yang di bagian atas. Nah, ini dari
dari betis ke atas dari betis sampai ke atas gitu ya. Jadi memang cenderung lebih melihat postur dan backgroundnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau medium shoot lebih ke bagaimana gestur tubuhnya gitu ya, agar si subjek atau si pemerannya itu lebih terlihat jelas gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, saat mengambil atau merekam video ada niche shoot juga ada medium shoot gitu ya. Kalau niche shoot lebih ke bagaimana melihat backgroundnya, tapi subjek atau pemeran menjadi fokus utamanya juga ditarik gitu ya. Kemudian kalau medium shoot lebih kali melihat gestur itu orang gitu ya, dan bagaimana mimik wajahnya gitu ya, dan aktivitasnya seperti apa gitu, lebih jelas. Dan lebih jelasnya lagi adalah medium close up gitu. Kalau kita mau bergaya gitu ya, pakai medium close up nih. Biasanya kalau Instagram gitu ya, video-video itu biasanya pakai medium close up gitu, pakai medium close up gitu. Jadi ini dicoba, silakan bisa dilihat gitu ya. Nah itu biasanya pakai medium close up gitu. Tapi kalau landscape bentuknya biasanya yang pakai yang tadi tuh, pakai yang medium shoot gitu ya. Entah itu lebih gerak atau orang-orang bisa lebih banyak gitu. Jadi kita perlu ketahui bahwa banyak sekali jenis shoot yang bisa kita terapkan gitu. Nah selanjutnya adalah close up. Nah close up lebih ke bagaimana mimik wajah itu orang gitu ya. Jadi ekspresi gitu ya, entah dia marah, sedih, dan sejenisnya. Inilah salah satu shoot yang kita terapkan. Makanya kalau kita membuat konten gitu ya, misalkan soft selling, background sedih, pasti salah satunya yang di shoot adalah wajahnya gitu ya. Wajahnya gitu, itu perlu sekali close up sehingga kita bisa melihat ini dia sedih atau enggak gitu ya. Lebih dramatis kalau kita zoom gitu ya. Tapi ingat, zoomnya jangan pakai zoom handphone gitu ya. Kalau mau pakai zoom handphone, HP-nya aja dekatin ke wajahnya gitu, karena nanti akan ngeblur gitu. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, selain medium close up dan close up, nah kita akan masuk ke dalam contohnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah beberapa contoh dari jenis-jenis shoot yang tadi kita pelajari ya. Jadi tinggal kita gimana cara menyesuaikannya dengan konten-kontennya gitu. Nah ini saya ambil videonya dari Nusa Teguh, dan memang Nusa Teguh ini luar biasa sekali kalau terkait dengan pengambilan gambar gitu. Nah ini saya coba putar adegan satu yang hanya menggunakan satu jenis shoot. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah melihat bahwa ini orang sedang mengambil buku, membaca buku gitu ya, melihat buku gitu ya. Tapi kita hanya melihat dari satu jenis shoot saja gitu ya. Jadi kurang di mana ya? Masih terasa kurang gitu ya. Cuman ada tambahan background yang begitu udah beres. Tapi kalau kita ambil berbagai macam jenis shoot gitu ya, nah ini salah satu contoh yang bisa kita terapkan gitu, agar kita lebih lebih Nah, jadi rekan-rekan sekalian,
kita perlu ketahui bahwa shoot tersebut gitu ya, jenis-jenis shoot gitu ya, macam-macam shoot itu sangat penting gitu ya agar bisa menarik penontonnya gitu ya, dibandingkan hanya satu jenis, berbagai macam jenis lebih menarik gitu. Kita bisa melihat mimiknya gitu ya, melihat tampang depannya saat membaca buku, bisa melihat bukunya gitu ya, melihat dia saat duduk gitu ya, melihat saat dia berjalan gitu. Beda sama satu jenis shoot, dia jalan ambil buku itu udah beres. Jadi lebih apa ya namanya ya, lebih menariknya, lebih jenis-jenis shoot itu perlu kita gabungkan gitu ya. Padahal editingnya cuman hanya diberikan background saja gitu ya, hanya di background sama di cut ini ya, ini shoot 1, shoot 2 sampai shoot berapa, tambahin background udah beres. Itu lebih menarik gitu ya dibandingkan cuman satu jenis shoot gitu. Cuman satu jenis shoot. Sangat berbeda sekali perbedaannya, bukan hanya dengan cukup menggunakan shoot. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian dalam membuat konten bisnis gitu ya? Cukup luar biasa nggak sih kalau kita cukup menggunakan berbagai macam shoot. Nah, kalau kita kita kasih banyak shoot gitu ya, shootnya banyak, terus juga ditambahin background gitu ya, kemudian juga ditambahin intro, ditambahin outro gitu kan. Nah, itu sudah sangat ada, apalagi kalau ditambahin subtitle. Ternyata subtitle itu sangat penting loh rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita membuat video, ternyata subtitle itu penting sekali. Ternyata walaupun itu cuma bahasa Indonesia, ada suaranya bahasa Indonesia, ternyata itu lebih menarik mata untuk melihatnya gitu. Ini salah satu hal yang kita perlu terapkan sih sebetulnya kalau membuat video konten bisnis gitu. Dari pengambilan shoot saja sudah berbeda gitu ya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, ini sudah kira-kira kita sudah mulai terbayang ya mini example-nya gitu. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, tidak hanya dari situ saja kita belajar bahwa dari mini example kita juga bisa melihat bahwa kerangkanya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus bisa menentukan maksud dan tujuan. Tapi alangkah baiknya sebelum kita lebih jauh, kita perlu tonton lagi nih. Tadi kita sudah lihat berbagai macam shoot. Sekarang kita contoh lihat. King, Cari apa, Dek? tablet untuk sekolah ada nggak? Tablet ada. Kamu mau cari yang 2 juta punya tablet ada, atau yang mau yang 7 juta semua ada? King, yang harga 1 juta ada nggak? 1 juta? Mana ada, Dek? Harga tablet 1 juta sekarang. Tapi aku cuma punya 1 juta aja, King. 1 juta nggak ada, Dek. Cari di toko lain aja lah. Jangan ganggu bisnis saya. Tunggu, Dek. Sini, Dek. Ini 1 juta buat kamu deh. Makasih, King, makasih. Oke. King. Ternyata dia orang kaya, King. Dia bawa mobil. Kembalikan. Nah, baik rekan-rekan sekalian. Halo, apakah masih terdengar kira-kira suara saya? Di sini ada Pak Arif nih, Bu Heni. Halo Bu Heni. Halo Mas Yoris. Masih kedengeran suaranya. Malam. Waduh, luar biasa sekali Pak Arif. Pak Arif mau apa? Mau show kapan nih Pak Arif? Oh, minggu depan. Ya, kalau bisa. Oke, beres. Bu Heni juga saya belum, udah lama enggak Bu Heni. Baik rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita bikin video gitu ya, dari jenis-jenis shoot, kita sudah lihat trik-triknya seperti apa gitu ya. Tapi rekan-rekan sekalian yang belum lihat nanti akan kita upload sama Bapak. Nah, jadi kerangkanya gitu ya, kalau kita mau bikin video ya dalam bentuk bisnis dan sejenisnya, yang pertama kita harus tahu juga nih, maksud dan tujuan kita membuat video itu apa gitu ya. Kalau kita sudah ada tujuannya, entah kita mau soft selling, jenis kontennya soft selling, kita mau marketing rohani, nah berarti kita udah dapat nih maksud dan tujuannya nih. Nah baru kita bikin apa sih latar belakang yang bisa kita terapkan ya. Nah latar belakangnya apa? Mungkin kalau kita sedang cuaca sedang tidak mendukung gitu ya, nah akhirnya sakit gitu ya, dan tidak sembuh gitu ya, nah akhirnya itu kita bisa jadikan sebagai latar belakang. Nah kemudian selanjutnya gimana caranya agar kita bikin benang merahnya gitu ya.
Nah, dari latar belakang misalkan ada Bu Heni lewat gitu, menawarkan madu gitu ya. Nah, kita gunakan. Nah, itu kita mulai menyambungkan gitu ya antara masalah yang kita terapkan dan solusi yang diberikan dari Bu Heni tersebut. Dari situlah baru kita bikin rincian di outro gitu ya. Kesimpulan singkat gitu. Rinci dan juga jelas. Jadi poin intinya apa dan pastinya bukan penutupnya dan pesan kunci gitu. Jadi sebetulnya membuat konten video itu tidak terlalu sulit ya rekan-rekan sekalian sebetulnya ya, kalau kita tahu ikon-ikonnya dan fitur-fiturnya seperti apa gitu ya. Cara kita mengambil gambarnya seperti apa gitu ya. Entah itu long shoot, medium shoot dan sejenisnya gitu. Terus juga kalau kita ngerekam pakai HP gitu ya, landscape apa potret, kalau kita mau share di story pakainya potret, kalau kita mau share di YouTube pakainya landscape gitu kan. Nah, terus juga pakai peredam dan sejenisnya gitu. Jadi betul-betul sebenarnya dengan handphone ini kita bisa maksimalkan fungsi saat kita membuat konten, asalkan kita tahu peluang-peluang yang bisa kita gunakan gitu ya, kayak ngambil zoom dan sejenisnya gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, dengan handphone saja sebetulnya kita sudah bisa membuat konten yang keren gitu ya. Apalagi sekarang aplikasi sangat banyak gitu ya. Nah, sebelum kita masuk aplikasi, saya juga akan memberikan sedikit nih ya contoh aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita mau ngedit video gitu ya di HP, ada namanya tuh Filmmaster, ada namanya Filmorago, ada juga InShot. Nah, ketiga aplikasi ini sangat simple, mau tua maupun muda, saya rasa cukup mudah untuk diterapkannya gitu ya. Karena memang kalau ada yang pernah nyobain yang sebut Canva gitu ya, ya contohnya hampir sama kayak mungkin Instagram gitu ya, Instagram Story dan sejenisnya ya hampir sama kurang lebih gitu, cuman fiturnya lebih banyak dan memang ini diperuntukkan untuk handphone gitu ya. Kalau rekan-rekan mau coba download, silakan, ada linknya di bawah, bisa difoto atau udah saya sediakan. Ini yang pro ya, karena kayak Canva gitu ya, kalau biasa ngedit di Canva gitu kan sekarang udah banyak simbol mahkotanya gitu ya yang bayar gitu. Tapi kita bisa nih pakai ini yang offline gitu ya, cukup pakai KineMaster, Filmorago dan InShot, nggak perlu bayar, sudah saya sediakan aplikasinya gitu ya, tinggal download, tinggal mulai berkreasi. Kemudian sumber gambar dan video juga rekan-rekan bisa nih ambil nih dari Freepik, dari Envato dan dari Pixels juga bisa nih. Karena memang sumber-sumber gambar tersebut entah ada yang bentuknya kartun, ada yang bentuknya foto, yang pastinya HD ya. Nah, ini bisa kita ambil dari sini gitu ya, dan gratis gitu. Dan pastinya jangan sampai lupa backsound. Backsound ada dari Benson dan juga ada dari Asmalu Music gitu. Ini backsound yang gratis. Tapi sebetulnya dari aplikasi-aplikasi ini gitu ya, sebetulnya sudah sangat lengkap gitu. Udah ada sumber gambarnya, udah ada videonya gitu ya, intro, outro, dan sejenisnya, dan ada backsound-nya gitu ya. Ini sudah lengkap. Tapi kalau kurang kreasi ya bisa ambil dari sini juga bisa. Tergantung dengan kebutuhan kontennya seperti apa gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, sebetulnya handphone bisa kita gunakan semaksimal mungkin, apalagi kita sebagai enterprise gitu ya. Gimana caranya kita bisa menarik orang-orang yang pastinya dengan kreativitas gitu ya. Dan salah satu alternatifnya gitu ya, salah satu jalannya dengan kita membuat konten video gitu ya. Makanya dari hari ini kita perlu ketahui apa sih tips dan triknya gitu ya, dari membuat pengambilan gambar gitu ya. Betul-betul yang memang kita tuh saat merekam video jangan sampai miss gitu. Makanya kegiatan pada malam hari ini intinya itu. Jadi betul-betul gimana caranya kita bisa membuat konten, memaksimalkannya, dan pastinya membuatnya lebih bagus lagi. Sebetulnya cukup banyak yang perlu kita bahas gitu ya, dari transisi gitu kan, dari zoom up, zoom in, cutting dan sejenisnya, sebetulnya luas sekali yang perlu kita pahami. Tapi dari sini kita yang simpel-simpel saja, yang praktis-praktis saja gitu ya, langsung saja dimulai menggunakan handphone gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, dari hal tersebut perlu kita terapkan seperti itu. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kira-kira dari sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan barangkali
Pak Arif mungkin atau Bu Heni, Bu Dwi, dan Bu Adminah, boleh sekali jika barangkali ingin bertanya, dipersilakan gitu ya. Ada yang ingin bertanya kah? Oh, sementara sih belum. Kemarin saya belum lama ini juga dapat pembelajaran dari pakai Inshoot untuk foto video untuk properti. Iya. Karena saya jadi agent properti. Nah, Iya, jadi diajarin yang buat salah satunya yang Inshoot ini buatnya. iya, oke, baik Pak Arif. Memang ya dari Inshoot juga udah luar biasa. Tapi Pak Arif pakai yang berbayar apa yang langsung download dari Play Store? Oh, Presto. Nah, iya. Jadi mungkin aksesnya sedikit terbatas gitu ya. Jadi ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu ya. Jadi kita lebih kurang leluasa buat ngedit-ngeditnya gitu ya. Ya, Dan- tapi masih bisa teks, bisa ngerjain motong-motong, ngedit, bisa icon masih bisa lah kayak gitulah paling jatuhnya. Iya, baik, luar biasa sih Pak Arif mencoba gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita mau belajar aplikasi ini, gitu ya, kan banyak nih ya fitur-fitur. Mana sih contohnya? Nah, jadi rekan-rekan sekalian saat kita menggunakan aplikasi apapun gitu ya, jangan pernah takut mengklik ini ya. Ini kan banyak ini. Ini sebetulnya fungsinya mendukung kita agar bisa lebih berkreasi gitu ya. Jadi jangan pernah takut mencoba terhadap ikon-ikon ini tuh. Jadi jangan cuma klik ini aja nih. Klik ini udah kelar langsung klik ini lagi. Nah, kurang mantap gitu ya. Kurang maksimal penggunaannya. Jadi jangan pernah takut kalau mau klik apapun di aplikasi, jangan pernah takut gitu ya, karena sebetulnya fitur-fitur tersebut mendukung kita agar kita bisa menggunakan aplikasi tersebut secara maksimal gitu. Apalagi dengan aplikasi-aplikasi sekarang yang memang sangat-sangat simpel gitu ya, tidak pandang umur, mau kecil mau orang tua pasti sebetulnya bisa gitu kita terapkan. Tinggal bagaimana kita bisa mengkreasikannya gitu. Jadi rekan-rekan sekalian jangan pernah takut untuk mencoba mengedit gitu ya, berbagai macam konten silahkan buat saja gitu. Jadi Pak Arif luar biasa sih, dari belajar Inshoot aja udah dikit lagi juga udah profesional gitu ya. Selain sebagai video editor gitu ya, Pak Arif juga seorang musisi juga. Jadi Pak Arif luar biasa sekali kelebihannya. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi kan? Terima kasih Pak Arif sebelumnya. Barangkali ada yang ditanyakan buat Mina, Pak Arif, Bu Dwi, Bu Heni. Nah, oke. Sorry, Ya, boleh Bu. kalau itu kan aplikasi-aplikasinya gitu ya. Gambar-gambar itu jenis apa Mas? Apa Bu? Biasanya kita pakai PNG gitu ya. Dia background-nya gitu loh. Oh. Ada background-nya gitu ya. Ya gimana Bu, suaranya agak putus-putus. Oh, suaranya nggak denger ya. Ini aplikasi-aplikasi ini gambarnya itu apa? Gambarnya ininya apa? Biasanya kan JPG tuh. Yang Oh, sebetulnya kalau video, kalau gambar ini ada JPEG, biasanya JPEG Bu, karena kalau gambar dia pastinya pakai JPEG gitu ya. Kecuali tergantung jenisnya. Kalau foto gitu ya, kalau foto misalkan foto ibu, biasanya JPG. Tapi kalau animasi gitu ya, biasanya PSD, terus juga AN gitu. Nah, ada juga PNG yang kata ibu. Nah, ini biasanya untuk animasi, untuk animasi dan juga foto yang memang backgroundnya itu transparan. Nah, biasanya itu pakai PNG. Kalau JPEG itu foto yang memang misalkan Pak Arif sedang main kemarin saxophone full gitu ya. Nah,
harus kita ambil JPEG gitu. Jadi sebetulnya kedua ini bedanya ada perbedaannya Bu. Jadi kalau JPEG itu lebih ke gambar alaminya, kalau PNG lebih ke gambar vektornya gitu ya. Kalau vektor itu kayak gini. Ini nih gambar mikrofon, kamera, nah itu namanya vektor. Gitu. Nah kalau di Freak and Photopixel, jadi tergantung Ibu pilih gambarnya apa. Kalau mau gambar panorama alam, nah itu pasti pas Ibu download bentuknya udah pasti JPEG gitu ya. Kalau kita mau mau gambar kartun, nah itu udah pasti PNG gitu. Jadi tergantung kebutuhan sih Bu. Entah itu jenisnya tergantung bagaimana Ibu memilihnya gitu ya. PNG kayaknya seringnya ya. Iya, PNG. Nah kalau gambar-gambar produk, nah biasanya itu PNG. Iya. Biasanya PNG karena backgroundnya hilang, biasanya PNG. Tapi kalau gambar full panorama alam itu pasti JPEG gitu. Jadi sesuai kebutuhan sih. Gitu. Ada nggak sih Mas aplikasi yang buat ngegerakin produk itu gambar? Oh ada animationnya gitu ya. Oh, ada ya. Ada animationnya gitu. Nah kalau animasi biasanya bentuknya PNG Bu, vektor kayak vektor gitu ya. Itu animasi bergerak. Nah jadi ini sih kalau yang ini sih cenderung ke ini ya, gambar diam sih ya, tapi ada yang bentuknya ini PNG yang gambar biasa, ada juga yang gambar foto. Tapi kalau animasi sebetulnya ada lagi, nanti saya coba share juga sih yang gambar gerak gitu ya, biar lebih menarik gitu ya. Kita ada petasan ditarik meledak gitu ya. Nah itu juga ada sih Bu. Itu masuknya ke PNG, GIF. Kalau itu masuknya ke GIF. Kalau ke GIF itu animasi. Biasanya dia 3 detik atau 2 detik gitu ya, cuman bergerak sebentar doang gitu. Nanti akan saya coba berikan gitu ya. Oke. Bu Heni, apakah ada yang ditanyakan lagi atau ingin coba? Nanti kita bisa sharing-sharing. Kemarin itu kan mau nyoba, kalau gambar produknya kan udah ada ya. Iya. Cuman ngegerakin gambar produknya itu bikinnya. Oke, nanti saya coba berikan ya. Kan terbatas, dia gerakannya gerakan animasi biasa gitu. Tapi coba dulu aja Bu pakai yang ini, bikin Master, Filmora sama InShot. Ini tahu saya ada juga sih, tapi transisinya lebih transisi ya animasi bukan GIF sih ya. Tapi nanti saya coba deh cari pustaka yang isinya GIF semua gitu ya, gambar bergerak semua. Jadi nanti kita tinggal download, tinggal tempel, nggak usah repot-repot gitu ya. Oke. Baik Bu Heni, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mas, kalau kayak CapCut gitu bagus nggak sih? CapCut Iya, boleh itu Bu. CapCut juga dia kayak, bisa. Kayak kerja sama TikTok ya, kayak kerja sama TikTok. Betul. Kalau CapCut itu biasanya durasi pendek yang memang bentuknya itu potret gitu ya. Jadi dia pasarnya itu ke Reels sama ke Shorts gitu. Itu lebih ke InShot gitu. Jadi memang dia menonjolkan transisi sih sebetulnya. Transisinya. Kalau CapCut gitu ya. Tapi saya baru sekilas sih menggunakan CapCut. Biasanya saya kalau pakai edit pakainya si KineMaster gitu ya. Tapi kalau handphone saya pakai Filmora gitu. Tapi kalau lebih pakai laptop ya tergantung kebutuhan sih ya, karena kita belajarnya pakai HP. Nah saya sarankan sih pakai ini sih, KineMaster, Filmora Go atau gitu ya. Lebih maksimal sih gerak-geraknya. Nanti kita tinggal pustakanya udah ada dari Freak and Photopixel, Denson, Asmalu dan sejenisnya gitu. Tinggal bagaimana kita memvariasikannya gitu ya. Jadi memang sebetulnya dasarnya kreativitas, ide mau nyoba apa, maksud dan tujuan apa, udah mulai aja gerak gitu. Bisa ditahan-tahan gitu. Saya nggak bisa nih, udah coba aja, klik gitu. Ntar lama-lama juga biasa. Oke. Adakah yang ingin tanyakan lagi, barangkali yang ingin belajar membuat video? Tadi Bu Heni, nanti saya coba carikan pustaka gambar gerak ya yang gratis. Baik rekan-rekan sekalian. Ya, nah jadi bagi rekan-rekan sekalian yang sekiranya baru setengah gitu ya, nanti bisa kita share seperti biasa di YouTube, karena memang
kita sebagai enterprise tidak akan lepas dari konten-konten gitu ya, walaupun bahannya sudah disediakan, pastinya kita perlu kreasikan juga agar gimana sih buat lebih menarik, apalagi yang sudah masuk ke rambah video gitu ya, kayak Bu Dwi itu, waduh udah mantap, saya malah pengen belajar sama Bu Dwi. Terus Bu Adminah juga kuliner gitu, itu udah salah satu keunggulan yang kita miliki gitu ya. Pak Arif dengan seksofonnya gitu ya, bikin konten dari penggunaan seksofon juga bisa masuk gitu ya. Sebetulnya kita sudah memiliki keunggulan masing-masing, kita coba aja.